Halo sahabat perempuan, selamat datang di podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan. Podcast ini akan menjadi ruang aman dan nyaman untuk memberikan cerita, inspirasi, dan pengalaman para perempuan. Nah, saya Safira Febrina yang akan memandu podcast kali ini. Saat ini kita memasuki podcast yang series ke-9. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat mendekati oleh masyarakat terhadap yaitu lebih dekat dengan masyarakat melalui pengorganisasian komunitas. Nah, komunitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. Kenapa? Karena melalui pengorganisasian komunitas, masyarakat tidak hanya berperan penting dalam penerima manfaat, tetapi ia menjadi pelaku langsung atau bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Nah, pendekatan ini membuka ruang bagi perempuan untuk dan kelompok rentan untuk aktif menyuarakan dan memberikan pendapat mereka serta aspirasi dan juga aktif berpartisipasi dalam melakukan pembangunan perubahan di lingkungan mereka. Nah, saat ini kita bersama narasumber kita yang akan kita diskusikan dan kita bahas pada tema hari ini yaitu staf lapang di Cahaya Perempuan Bengkulu. Halo Mbak, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, halo sahabat perempuan. Halo Vira. Perkenalkan nama saya Witri, saya sebagai staf lapang Kabupaten Rejang Lebong. Kalau di Cahaya Perempuan udah mau 2 tahun di sini dari Desember 2024. Dan saya juga di Cahaya Perempuan di program Kabupaten Rejang Lebong sebagai staf pendamping di 4 desa. Nah, hari ini ternyata dapat undangan juga untuk bisa jadi narasumber. Cukup senang juga karena akhirnya juga bisa masuk ke dalam podcast di Cahaya Perempuan. Halo Mbak ya. Halo Mbak Witri. Jadi sudah hampir 2 tahun ya bekerja di Cahaya Perempuan dan menjadi staf lapang di Cahaya Perempuan dan sudah menjadi pendamping Desa. di 4 desa. Itu desa di mana? Kalau di Rejang Lebong itu ada di Desa Ermeles Bawah, di Desa Sumber Urip, Desa Tanglahat, dan yang paling baru Januari kemarin itu Desa Mojorejo. Oh, jadi ada satu Desa desa baru, baru ya. binaan. Oke, sebelum masuk lebih dalam soal pengorganisasian komunitas dalam masyarakat nih Mbak, Vira mau tanya soal apa sih eh, pengorganisasian komunitas itu? Oke. Kalau yang kami pelajari juga dari Cahaya Perempuan, pengorganisasian komunitas itu bentuk memberi penguatan, penyadaran, dan juga belajar bareng kayak gitulah sama masyarakat untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapin di lingkungan mereka dan duduk barengnya juga akhirnya untuk mencari solusi sama-sama kayak gitu. Jadi intinya kayak nyari solusi Iya, bareng-bareng, terus menyelesaikan permasalahan bareng-bareng iya, juga. intinya juga sederhananya gini, kayak bukan sekedar Cahaya Perempuan bawa program khususnya Kabupaten Rejang Lebong di 4 desa, tapi juga kami sama kelompok-kelompok di desa, kelompok perempuan desa itu sama-sama mau duduk bareng, sama-sama kita diskusi tentang masalah apa yang terjadi di masyarakat, yang kemudian kita identifikasi solusi apa yang perlu kita lakukan sama-sama kayak gitu. Ya, jadi kayak mereka yang menghadapi permasalahannya, jadi kita kumpulkan bareng-bareng, Iya. terus nanti mereka juga yang mengerti lah dan Mm-mm. pasti solusinya juga diselesaikan Iya. bareng-bareng. Eh, Seberapa penting sih Mbak sebagai staf lapang keterlibatan masyarakat dalam membangun suatu perubahan di masyarakat itu sendiri? Oke. Kalau seberapa penting pengorganisasian ya, Kak? Jadi kalau pengalaman saya juga di Cahaya Perempuan, terus juga saya sebagai staf juga pastinya dapat penguatan juga dari Cahaya Perempuan. Pentingnya pengorganisasian untuk pemberdayaan masyarakat itu yang pasti yang pertama kami tuh ingin
membuat masyarakat tuh bukan hanya sebagai sebuah subjek. Jadi kami tuh ingin membuat masyarakat tuh menjadi sebuah subjek, bukan hanya objek saja dari program. Jadi ketika kami datang bawa program, jadi masyarakatnya bisa belajar bahwa oh seperti ini yang sebenarnya kita jalankan, ini permasalahan kita, ini yang ingin kita ubah dari permasalahan kita dari program tersebut. Jadi ketika programnya selesai, mereka masih akan tetap jalan. Bukan bukan kayak kami bawa program, terus ketika sudah masyarakat hanya dijadikan objek, ketika program selesai, semuanya selesai. Tapi pengorganisasian itu ketika kami bawa program, kami berdayakan masyarakat, kami terlibatkan mereka sampai akhirnya mereka juga masuk menjadi bagian dari program itu dan mereka merasa kayak oh ini milik kita program. Jadi ketika programnya selesai, mereka masih tetap jalan gitu. Jadi bukan hanya apa ya, suatu kegiatan sehari atau 2 hari, Iya, tapi kayak berkelanjutan berkelanjutan ya sampai betul. di mana dia bisa berdaya lah. Mm-mm. Nah, Mbak, kan tadi berarti penting ya untuk keterlibatan masyarakat. Mm. Nah, peran peran komunitas nih untuk melakukan dan mendorong perubahan di dalam masyarakat itu seperti apa? Ya, misal kayak di Kabupaten Dampingan kegiatan rutin itu kan ada kayak diskusi kritis. Nah, jadi kami tuh melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan, lansia, dan juga kelompok perempuan muda untuk bisa sama-sama belajar di dalam kegiatan diskusi kritis itu untuk di sana kami menciptakan ruang untuk mereka bisa nyaman untuk bersuara, kemudian juga mendorong kepercayaan diri mereka untuk bisa menyampaikan suara tadi. Biasanya juga kan perempuan-perempuan khususnya di pedesaan banyak yang tidak punya kepercayaan diri untuk bersuara. Kayak mikir untuk apa aku bersuara kalau akhirnya nanti yang tidak juga didengarkan. Jadi kami dalam perorganisasian juga kami menciptakan ruang untuk bisa mendorong para perempuan untuk bisa berani bersuara yang kemudian nantinya ketika dalam masyarakat mereka dilibatkan dalam kegiatan musrembang, musrembang des, dan mereka sudah berani untuk menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan para perempuan di sana yang diambil dari permasalahan yang kita diskusikan tadi kayak gitu. Jadi perannya tuh sangat-sangat penting ya, Mbak. Jadi Iya. untuk melakukan perubahan yang tadinya kelompok rentan, perempuan dan perempuan muda itu yang awalnya tidak percaya diri terhadap apa yang perlu diaspirasikan, Mm-mm. tapi ternyata dengan adanya kehadiran komunitas dan melakukan pengorganisasian, dia memiliki kepercayaan diri, meningkatnya suatu apa namanya, kesadaran lah Iya. bahwa sebenarnya permasalahan ini harus kita pecahkan, harus kita Mm-mm. apa cari solusinya seperti apa. Nah, sebagai staf lapang di Cahaya Perempuan Bengkulu nih, Mbak, kan udah 2 tahun Mm. dan perjalanannya itu nggak apa ya, nggak gampang kan sebagai melakukan pendekatan, melakukan Mm. pendekatan masyarakat dan itu perlu waktu. Nah, tantangan yang sering Mbak hadapi dalam melakukan pendampingan, dalam melakukan pengorganisasian di masyarakat itu apa aja selama pas Mbak di Kegiatan. pendamping di Pak Desa tersebut? Iya. Kalau dari pengalaman saya selama hampir 2 tahun ya bekerja sebagai staf pendamping lapang, terutama di Kabupaten Rejang Lebong, mungkin yang pertama menurut saya menjadi tantangan adalah masih banyaknya masyarakat yang apatis. Dia kayak terkesan nggak peduli, kayak nggak mau ikut campur sama urusan-urusan yang sebenarnya masalah itu jadi masalah besar dalam masyarakat. Misal kayak sering terjadi ada kasus KDRT. Nah, ketika kita ngobrol lah sama ibunya, Bu, apa ada tangga yang terjadi kasus KDRT itu gimana? Dia bilangnya kayak nggak tahu lah Mbak, yang kami juga nggak mau ikut campur kayak gitu. Dan mereka juga merasa tidak ada dampak bagi mereka. Padahal kan di dalam organisasian juga kami melakukan penguatan untuk mereka bisa saling ada rasa memiliki. Jadi sama perempuan mereka juga bisa saling peduli untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas kayak gitu. Jadi Jadi karena itu yang pertama apatis ya. Terus juga mungkin tantangan yang kedua adalah
stigma masyarakat atau norma yang masih berlaku di masyarakat. Banyak banyak juga masyarakat tuh yang agak sedikit keliru tentang kodrat dan kodrat perempuan dan juga perbedaannya dengan gender. Masih banyak yang menganggap bahwa kodrat itu sesuatu yang sudah ditetapkan untuk perempuan. Untuk perempuan misalnya kayak perempuan itu kodratnya ini saya sering dengar ya, pengalaman juga bagi pengalaman. Kodrat perempuan itu di dapur, dia itu nyapu, dia itu masak, pokoknya itu kodrat perempuan. Sedangkan laki-laki kodratnya adalah mencari nafkah. Padahal sebenarnya itu bukan kodrat. Kodrat itu sesuatu yang mutlak dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Misal kayak melahirkan, terus juga kayak punya rahim. Perempuan itu suatu ketetapan dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan yang bisa dipertukarkan tadi kayak urusan rumah tangga itu kan bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu yang dimaksud dengan gender, tapi orang di masyarakat banyak keliru akan hal itu. Jadi masih banyak berkembang stigma ataupun norma masyarakat yang menganggap bahwa urusan domestik itu urusan perempuan. Terus juga diperkuat dengan adanya budaya patriarki di mana perempuan selalu menjadi nomor dua, yang menjadi nomor satu itu tetap laki-laki. Misalnya kayak pemimpin, kepala desa, kepala sebagai biasanya itu lebih dominan ke laki-laki. Nah mungkin itu yang Tantangan. jadi tantangan juga selama saya di lapangan dalam pengorganisasian kelompok gitu. Jadi agak sulit gak sih Mbak kayak dalam karena adanya sifat apatis dan adanya norma yang dinormalisasikan juga dan budaya patriarki. Eh, karena banyak masyarakat itu kan sudah menjunjung tinggi dari dulu ya Mbak. Jadi kayak sudah Agak sulit. ya sudah diterapkan dan apa ya bukan sulit iya tapi gimana ya bukan nggak bisa tapi sulit Sulit aja untuk gitu. diubah aja karena perlu ada pemahaman dan pemberdayaan lagi untuk bisa menyatukan suatu pemahaman masyarakat gitu ya Mbak. Kenapa peran perempuan itu sangat penting dalam melakukan perubahan? Menurut saya kenapa peran perempuan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat karena memang yang terjadi di masyarakat sekarang banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak ya, bukan tidak berpihak, kurang berpihak kepada perempuan. Jadi kita butuh peran perempuan, kita butuh suara perempuan untuk bisa menyampaikan apa sih yang menjadi kebutuhan dari mereka kayak gitu, yang sampai akhirnya bisa mendukung kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan. Itu sih menurut saya. Jadi karena banyak banyak kebijakan dan banyak apa ya kayak yang bisa menyulitkan peran perempuan Iya. Kurang berpihak sama ya kurang perempuan. berpihak kurang kurang berpihak pada perempuan sehingga kita mempunyai peran penting juga kan dalam Hmm. melakukan perubahan. Nah, bagaimana peran tersebut dan seperti contoh kayak contoh peran kita sebagai perempuan dalam melakukan perubahan. Peran perempuan dalam melakukan perubahan di masyarakat itu seperti yang saat ini juga sedang kami lakukan di program Cahaya Perempuan. Dari kegiatan diskusi setiap bulan, kami mendorong para perempuan untuk bisa berani bersuara, kemudian dia juga sadar akan hak-haknya sebagai perempuan. Dan alhamdulillah sekarang ketika ada musyawarah, baik itu tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten, mereka sudah dilibatkan, mereka sudah berani bersuara. Dan itu walaupun belum nyuruh, tapi sudah sebagian dari mereka sudah berani untuk menyuarakannya. Jadi perannya adalah paling tidak mereka bisa mewakili para perempuan lain untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka ke para pemangku kebijakan, kepada pemangku kepentingan mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para perempuan di desa itu gitu. Jadi perannya tuh kita harus bisa dalam menyuarakan Iya. aspirasi kita, pendapat kita supaya kita juga bisa didengar. Soalnya Mm-mm. kan kalau kita diam juga orang Iya. belum mau dengar. Kita juga ngomong kadang
belum tentu didengar, apalagi kita diam. Misalnya contoh kecilnya juga kayak sekecil ini ya, ketika di dalam rumah tangga banyak korban KDRT yang enggan untuk bersuara. Alasannya memang kayak entah dia ketergantungan ekonomi dengan suaminya atau memikirkan anak. Nah, dari sana aja sebenarnya bukan sekedar kami mendorong mereka untuk berani bersuara sampai dengan tingkat musyawarah di desa, kecamatan atau kabupaten aja, tapi sekecil di lingkungan keluarga untuk dirinya sendiri, kami mendorong mereka untuk juga berani bersuara untuk bisa memperjuangkan hak mereka ketika itu ditindas gitu. Ya benar. Eh, Mbak, sebagai staf lapang juga nih Mbak, dalam kan tadi kan tantangannya tuh Mbak. Nah, pasti ada solusinya dong. Nah, dalam solusi membangun partisipasi masyarakat untuk bisa ikut melakukan perubahan itu seperti apa? Kalau yang sering dilakukan, ini balik lagi sebenarnya banyak kegiatan ya, tapi yang rutin itu ada diskusi kritis setiap bulan tadi yang saya lakukan sebagai staf lapang agar para para ibu-ibu, para perempuan bisa aktif partisipatif dalam kelompok. Tentunya kayak misal kayak diskusi itu kita membangun suasana yang menyenangkan. Entah itu apa metode belajarnya nggak harus yang apa ya monoton gitu-gitu aja, tapi banyak metode yang kami kami sampaikan ke ibu-ibu supaya mereka bisa nyaman belajar dan juga menyampaikan apa yang apa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka sampai akhirnya mereka bisa percaya diri dan akhirnya tujuannya tadi mereka berani bersuara. Nah, jadi dari situ kami membangun ruang yang menyenangkan untuk belajar sama-sama. Kemudian juga biasanya kalau saya sendiri membangun suasana di dalam kelompok belajar itu, diskusi kritis itu ya dengan membangun kasus-kasus yang terjadi di sekitar. Jadi mereka juga merasa, oh iya memang itu terjadi kemarin, agak relate dengan mereka dan akhirnya partisipasi mereka juga aktif. Itu yang sampai saat ini saya lakukan di kelompok dan alhamdulillah juga di Rajang Lobong sendiri partisipasi dalam diskusi kritis lumayan lah gitu. Banyak untuk mereka masuk ke dalam diskusi kritis setiap bulannya. Jadi dalam membangun partisipasi masyarakat, kita eh, apa namanya membangun metode yang seru, Menyenangkan. fun, biar dan nyaman, biar Mm-mm. mereka tuh ikut dan mau ya ikut Mm. berpartisipasi. Nah, metode yang sering Mbak pakai tuh metode apa? Misalnya sebenarnya kami tuh di sana ada beberapa staf lapang juga sudah mendapatkan pelatihan. Metode yang sering saya lakukan ya kayak misal tadi ya, termasuk salah satu metode juga membedah kasus-kasus di sekitar, minta pendapat sama ibu-ibu kelompok, gimana sih Bu menurut Ibu tentang kasus ini? Misal kayak baru-baru ini tentang perubahan iklim. Bagaimana kita menggali pengalaman dengan mereka. Jadi tidak hanya saya sendiri sebagai fasilitator yang menyampaikan, tapi kami juga mendorong mereka, ayo apa yang ibu alami kayak gitu. Yang itu kan relate lah ke mereka. Jadi mereka juga kayak, oh semangat biasanya, apalagi ibu-ibu di desa, perempuan desa, mereka itu semangat kayak gitu kalau diajak cerita. Dan ceritanya yang memang mereka alami gitu. Jadi kayak membagi pengalaman dan membagi Iya. cerita yang dialami masing-masing. Mm-mm. Ini kadang, tapi kan kadang ada ibu-ibu yang kayak dia sulit untuk bicara, Mm-mm. sulit untuk apa namanya untuk menceritakan. Nah, dalam sebagai Mbak sebagai staf lapang itu membangun kedekatan emosional dan chemistry antara ibu-ibu satu, ibu-ibu yang lain dan melakukan pendekatan itu seperti apa? Kalau misalnya kayak di kegiatan rutin, kalau saya sih metode kayak main games ya, mungkin tentang perkenalan juga supaya mereka bisa saling akrab. Dan memang benar biasanya ibu-ibu tuh masih kurang percaya diri untuk Iya. bicara. Dia datang hanya diam, duduk aja, kemudian pulang. Nah, sebenarnya jadi tantangan juga untuk saya sebagai staf pendamping lapang karena ingin mendorong mereka untuk bersuara itu nggak semudah itu Iya. juga. Tapi itu yang saya lakukan melalui metode-metode games, misalnya kayak yang menyenangkan, yang membuat mereka merasa, oh saya di sini memang ada peran, saya juga diajak untuk bicara gitu, bukan cuma sekedar yang itu-itu aja, gitu sih. Jadi kayak melakukan pendekatan emosionalnya dengan
game, Iya. fun, jadi nggak boring lah. Mm-mm. Dengan itu kayak menyamaratakan bahwa kita semua nih sama rata mempunyai peran penting juga, nggak cuman yang satu, nggak cuman yang satu lagi, yang nggak cuman yang punya apa namanya eh, anggotanya dan semua anggota juga memiliki peran yang sama. Nah, kan tadi sempat ada disinggung ada diskusi kritis juga ya kan Mbak. Nah, selain dari diskusi kritis itu apa aja yang sering Mbak lakukan sebagai Mbak staf lapang itu dalam membangun komunitas di desa? Ya, selain yang saya bahas tadi, diskusi kritis, kami juga di desa ada program namanya Credit Union atau Koperasi Simpan Pinjam lah, yang dibangun dengan tujuan untuk menguatkan kemandirian ekonomi perempuan. Nah, CEU ini bukan hanya fokusnya ke perempuan dewasa saja, kayak diskusi kritis tadi juga kami fokusnya ke perempuan muda sasaran kami. Bahkan di Rejang Lebong sendiri, di dampingan saya, sudah di 2 sekolah kami lakukan pendampingan kelompok perempuan muda. Nah, dari diskusi kritis tadi, kami mendorong para perempuan-perempuan muda, perempuan dewasa, selain mereka mengenal tentang hak-hak mereka, mengenal tentang hak kesehatan seksual reproduksi, kami juga mendorong mereka untuk bisa memiliki kemandirian secara ekonomi. Terutama juga perempuan muda, kami mendorong mereka untuk bisa rajin menabung. Jadi CU itu bukan sekedar kelompok perempuan dewasa aja yang punya kepentingan ekonomi, tapi kita juga mendorong perempuan muda untuk bisa belajar dari usia muda menabung supaya nanti ketika sudah dewasa mereka sudah memiliki bekal untuk kemandirian ekonomi mereka. Jadi kayak eh, perempuan muda itu dilatih untuk pintar dalam mengatur uang Mm-mm. dengan cara menabung di CU. Nah, di 4 desa itu sudah semuanya ada CU atau gimana Mbak? Kalau di 4 desa sudah semua, dan juga memang perempuan muda sudah dilibatkan juga di dalam credit union. Oh, di 4 desa itu. Ya, bahkan sebenarnya ada satu kelurahan juga yang baru juga didampingi. Ini juga revitalisasi ya dari CU yang sudah lama sekarang dihidupkan kembali, dan itu baru bulan Mei kemarin dibangun lagi di Kelurahan Sidoarjo. Jadi eh, jadi bukan hanya diskusi kritis tapi ada penguatan ekonomi terhadap perempuan Perempuan. bahwa perempuan juga harus butuh apa ya kemandirian Hmm. dalam ekonomi. Jadi tidak bisa jadi nggak selalu kita bergantung pada suami atau Mm-mm. bergantung pada Laki-laki. laki-laki. Sebagai staf lapang nih Mbak, harapan untuk komunitas ke depan itu seperti apa Mbak? Balik lagi ya kayak tantangan tadi. Banyak juga kesulitan, salah satu kesulitannya itu ketika mereka menganggap bahwa komunitas itu hanya sekedar kegiatan kumpul-kumpul aja. Nah, harapan saya memang saya ingin banyak masyarakat, banyak perempuan yang terlibat di dalam pengorganisasian ini dan tidak lagi memandang bahwa komunitas itu hanya sekedar tempat kumpul-kumpul aja, tapi mereka juga sadar, oh pentingnya komunitas itu untuk ini, untuk ini. Yang nantinya ketika mereka sudah banyak tertarik dengan komunitas, mereka bisa sama-sama menciptakan aksi kolektif untuk mencapai, mendukung lingkungan yang lebih setara dan inklusif. Gitu. Jadi eh, apa namanya semoga ada harapan bahwa masyarakat itu sadar bahwa adanya Kom- komunitas di masyarakat penting. itu mempunyai peran penting Mm. dalam membangun perubahan di lingkungannya. Nah, nah terakhir nih Mbak, eh, pesan untuk masyarakat dan perempuan muda setelah Mbak menjadi staf lapang ini itu apa? Ya, untuk semua perempuan, terutama perempuan muda, kejarlah pendidikan setinggi-tingginya karena memang sepenting itu pendidikan untuk perempuan. Menikmati gaji di usia muda, di usia kita yang belum menjadi istri itu memang sehappy itu gitu. Dan juga harapannya bagi semua perempuan, khususnya perempuan muda, raihlah cinta.
bagi bagi semua perempuan, khususnya perempuan muda, raihlah cita-citamu setinggi mungkin, karena fokus program juga ya tentang perkawinan anak. Menikah itu bukan hanya tentang cinta, tapi lebih kompleks dari itu. Banyak dampak yang akan merugikan kalian sebagai seorang perempuan. Raihlah cita-cita setinggi mungkin karena bisa menikmati gaji di usia yang masih muda. Itu sehappy itu. Jadi itu tadi, punya ijazah dulu baru kita ijabsa gitu. Jadi untuk para perempuan muda bahwa kita sebagai perempuan harus fokus pada pendidikan kita dulu. Karena benar kata Mbak Witri bilang bahwa pernikahan itu bukan cuma masalah Cinta. cinta. Kita nggak bisa makan kalau cinta itu doang. Iya. Kita perlu uang, kita perlu tenaga, kita perlu waktu dalam membangun pernikahan dan perlu emosi juga kan. Jadi jangan mengharapkan pernikahan itu hanya cinta. Itu benar, kita perlu ambil ijazah dulu, Baru ijazah. Banyak Mbak Witri, staf lapang cewek perempuan terhadap informasi dan wawasannya dan membangun diskusi pengalamannya di lapangan sudah menampingi 4 desa, banyak sekali wawasan dan pengalamannya yang hampir 2 tahun sudah bekerja di Cahaya Perempuan. Terima kasih banyak Mbak sudah datang di podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan. Dan untuk teman-teman, para perempuan muda dan masyarakat yang lain, untuk teman-teman, para perempuan muda dan masyarakat muda yang lain, semoga bermanfaat wawasan hari ini dan ambil yang penting-pentingnya, ambil yang ilmu-ilmunya dan semoga bermanfaat terhadap wawasannya. Terima kasih. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya, series ke-10, podcast Ruang Berbagi Cahaya Perempuan, podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan, dan podcast kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga kepada teman-teman yang lain. Dan see you, dadah! dadah.